Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Lansia Channel akan menampilkan tutorial tentang bagaimana penanganan lanjut usia untuk mewujudkan lansia tangguh. Berbicara masalah lanjut usia atau lansia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 di pasal 1, orang yang telah berusia 60 tahun adalah lansia. Jadi kita kalau yang sudah berumur 60 tahun berarti secara otomatis sudah menjadi lansia. Bagaimana peraturan tentang penanganan lanjut usia di daerah? Di daerah itu diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan dan penanganan lanjut usia di daerah. Dan alhamdulillah di tahun 2021 Presiden telah mengeluarkan sebuah keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang strategi nasional dalam hal penanganan lanjut usia. Kenapa lanjut usia harus diperhatikan atau lansia harus dipedulikan? Karena lansia telah banyak memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Kita saja saat ini menjadi hebat, itu karena peran dari lansia. Adapun maksud tujuan tutorial kita pada saat ini, yang pertama agar supaya masyarakat memahami bagaimana cara pendekatan memberikan pendampingan kepada lansia dan masyarakat luas, terkhusus juga bagi generasi muda peduli lansia. Karena kita sebagai pemuda juga harus peduli kepada lansia. Pertanyaan, kenapa harus peduli kepada lansia? Karena kita semua akan menjadi lansia. Apa manfaatnya kita harus peduli kepada lansia? Manfaatnya seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita semua akan menjadi lansia. Apabila kita memberikan perhatian, kita punya kepedulian kepada lansia di masa muda, insya Allah yakin dan pasti di masa lansia kita akan bahagia dan banyak orang yang akan mempedulikan kita. Karena anak yang banyak, harta yang banyak tidak menjamin masa lansia itu bahagia. Saya berikan contoh, walaupun harta banyak berlimpah ruah, tapi kalau di masa lansia hanya sakit-sakitan, uang tidak ada harganya. Begitupun anak yang banyak, tapi semua anak yang banyak tidak ada kepedulian kepada lansia. Sebagai orang tua lansia di rumah, lansia hanya hidup sendiri, susah terjalin komunikasi di antara anak dan cucunya, sehingga saya katakan tadi, anak yang banyak juga tidak menjamin masa lansia bahagia. Contoh yang paling real, walaupun banyak anaknya yang satu berhubungan dengan kepolisian atau berhubungan dengan hukum, kemudian yang satu lagi selalu buat masalah keonaran di masyarakat, itu hanya bikin pusing lansia. Jadi sekali lagi, anak yang banyak tidak menjamin masa lansia itu bahagia. Menjadi lansia bahagia dipersiapkan mulai masa muda. Bagaimana caranya? Mulai masa muda kita mempersiapkan diri menjadi lansia tangguh dengan pertama menjaga pola makan, kemudian menjaga olahraga yang teratur, kemudian kita juga sebagai generasi muda harus peduli kepada lansia karena hukum alam ini ada. Kita peduli, pasti kita akan dipedulikan. Kita tidak boleh takut menjadi lansia. Menjadi lansia adalah satu kebanggaan. Karena tidak semua orang bisa menjadi lansia. Ada orang masih umur 20-30 tahun sudah Tuhan panggil. Tetapi orang yang mencapai umur 60 tahun berarti orang yang luar biasa. Tuhan sangat sayang untuk beliau untuk hidup selama 60 tahun. Berarti tujuannya memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, terkhusus dalam lingkungan keluarga kita. Pertumbuhan lansia sudah mencapai 9% dari jumlah penduduk Indonesia. Mau diapakan lansia yang begitu banyak ini? Apakah mereka harus ditelantarkan? Apakah kita harus ada pembiaran? Itu pertanyaan yang mendasar bagi kita generasi muda sebagai peduli lansia. Fenomena lansia luar biasa terjadi di Indonesia. Lansia yang bahagia bersama keluarga luar biasa, berarti sudah dipersiapkan masa mudanya.
Pertanyaannya, bagaimana lansia yang tidak bahagia? Siapa lansia yang tidak bahagia itu? Lansia yang tidak bahagia, lansia yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, susah untuk mandiri, makan minum saja semua butuh dari orang lain. Bicara masalah ketangguhan lansia, Lansia Channel juga sudah menayangkan kemarin umur 107 tahun, masih mandiri, masih bisa nyapu, mandi sendiri, makan sendiri. Itulah yang disebut lansia tangguh. Lansia tangguh bukan berarti nanti harus mantan pejabat, dia hebat baru dikatakan lansia tangguh. Bukan seperti itu. Lansia tangguh di masa senjanya dia sehat, aktif dan mandiri, kemudian bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Bicara masalah pemberdayaan lansia, di lingkungan keluarga kita pasti ada lansia. Yang tidak ada lansia berarti carilah lansia di lingkungan kita, berikanlah penghargaan kepada lansia yang ada di lingkungan kita. Bagaimana dengan kita yang ada di keluarga? Pertama, memberikan pemberdayaan lansia dimulai dari keluarga. Keluarga sangat penting dan sangat-sangat penting dalam hal memberikan pemberdayaan, pendampingan kepada lansia. Karena lansia ada di keluarga kita. Lansia apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan membutuhkan bantuan, keluargalah yang paling pertama dan utama yang harus memberikan perhatian atau pertolongan. Sehingga keluarga itu harus memahami bagaimana caranya memberikan pelayanan, edukasi, bagaimana menjadikan lansia di keluarga kita bisa bahagia, dia tidak termenung, dia tidak bersedih. Itulah tugas dari keluarga. Keluarga yang punya lansia bukan berarti dengan mendatangkan pembantu rumah tangga mengurus lansia berarti itu sudah aman. Bukan itu. Lansia pun diberikan uang berjuta-juta sampai miliaran, mereka tidak butuh lagi dengan itu. Karena kalau lansia sudah sakit-sakitan, walaupun ada uang 1 miliar, 2 miliar diberikan sama lansianya, bukan itu yang dia butuhkan. Karena lansianya tidak mampu lagi pergi ke mall, lansianya tidak bisa lagi pergi shopping. Yang dia butuhkan hanya satu, adalah kasih sayang dari kita, anak dan cucu. Itu yang sangat dibutuhkan lansia. Bagaimana meningkatkan kualitas hidup lansia? Peran keluarga sangat besar, sangat menentukan menjadi lansia hebat dan menjadi lansia tangguh. Peran keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup lansia ditentukan oleh keluarga itu sendiri. Menjadi lansia tergantung dari kita. Apabila kita mampu memberikan pendekatan, memberikan pembinaan kepada keluarga, maka di masa lansia kita juga akan bahagia. Bicara masalah peningkatan kualitas hidup, sehat, aktif, mandiri, dan bermartabat serta bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Itulah pesan moral yang dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup lansia. Menjadi lansia bukan berarti hanya jaga rumah, jaga cucu, bukan itu peran lansia kalau usia sudah senja. Menjadi lansia harus aktif. Apabila ada hajatan, undangan, harus hadir. Karena itu menjadikan kita punya kualitas hidup di masa lansia. Kadang ada pemahaman lansia, wah saya sudah lansia, saya cukup jaga cucu saja, saya cukup jaga rumah saja. Ingat, pergerakan tubuh dari setiap lansia itu bisa menjadikan lebih sehat. Kalau lansia tidak ada gerakan, hanya duduk terus, termenung terus, itu susah untuk menjadikan lansianya lansia sehat. Dengan banyak aktivitas, itu yang paling baik buat lansia. Untuk mewujudkan kualitas hidup lansia, keluarga boleh sayang, tapi jangan terlalu dimanja. Biasanya ada lansia sementara nyapu, anaknya lalu sampaikan, "Ma, Nek tidak usah nyapu, nanti mau jatuh." Itu mohon maaf, alangkah bijak, alangkah baiknya kalau bisa jangan dilarang. Biarkan lansia itu ada aktivitas. Semakin beraktivitas lansia itu yang lebih baik. Ajarkan, berikan pendekatan pemahaman kepada lansia agar supaya punya aktivitas. Contohnya seperti rajin berolahraga.
Olahraga masa muda beda dengan olahraga sudah masa lansia. Olahraga masa muda, main bola pun tidak ada masalah, main tenis meja pun tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah di masa lansia, olahraga yang termurah dan sangat bermanfaat bagi lansia adalah jalan kaki setiap pagi. Itu olahraganya gratis. Sebagai kita keluarga yang memahami bagaimana memberikan pendekatan kepada lansia, mari kita ajak lansia kita setiap pagi punya aktivitas, minimal jalan pagi. Dengan jalan pagi, olahraga murah, gratis, kemudian mendapatkan lagi sinar matahari ultraviolet dari matahari, itu juga sangat membantu tubuh lansia semakin hebat dan semakin kuat. Memahami kunci kebahagiaan bagi lansia. Siapa yang harus dipahami? Yang harus dipahami adalah lansia. Bukan lansia yang harus memahami kita, karena masanya sudah berakhir. Pada saat kita masih kecil, orang tua kita belum lansia, mereka yang memberikan pemahaman kepada kita, memberikan pengertian kepada kita. Tetapi lansia kita, apabila lansia sudah ada di keluarga, maka keluargalah yang harus banyak memahami tentang keberadaan lansia. Jangan lansia ada pergerakan yang tidak nyaman, yang kurang nyaman, langsung disalahkan. Kita harus pahami bahwa itu adalah karena faktor umur. Lansia, mohon maaf, biasanya sudah BAB, tidak pada tempatnya. Kita sebagai anak harus memahami bahwa itulah kita sebagai lansia. Mungkin saja di masa muda tidak menyiapkan diri menjadi lansia tangguh. Tidak semua juga lansia seperti itu. Banyak lansia hebat, banyak lansia tangguh di luar sana yang umur 100-an masih mandiri. Selanjutnya, dukungan keluarga terhadap kualitas hidup lansia. Dukungan keluarga sangat penting karena keluargalah kunci kebahagiaan lansia. Keluargalah kunci lansia itu bisa tersenyum. Keluargalah kunci lansia itu bisa ceria. Lansia hanya butuh kasih sayang. Lansia bisa depresi karena keluarga. Tapi kalau lansia depresi, dengan dukungan keluarga memberikan pendekatan, insya Allah lansianya akan sembuh. Tetapi apabila keluarga tidak memahami, memberikan pemahaman tentang pendekatan, pelayanan, yakin dan pasti lansianya tidak akan merasa nyaman dalam keluarga. Apa yang membuat lansia tidak nyaman bersama keluarga? Yang pertama, terputusnya komunikasi. Lansia intinya butuh kasih sayang. Kasih sayang itu diawali dengan adanya komunikasi. Sekali lagi, harta yang banyak, anak yang banyak tidak menjamin masa lansia bahagia. Saya kembali ke masa bahagianya lansia. Dalam keluarga, lansia bisa saja tidak merasa nyaman. Karena pada saat lansia mungkin butuh sesuatu kepada anaknya langsung sampaikan kepada orang tuanya, "Pak, Mak, jangan dulu diganggu saya masih sibuk menyelesaikan pekerjaan saya." Disitulah lansia merasa sedih, seakan-akan beliau tidak dibutuhkan lagi, tidak dihargai lagi. Tiba-tiba sang cucu kesayangan lewat ke depan lansia. Lansia mengatakan, "Cucuku sayang, boleh itu nenek atau kakek ngomong sebentar?" Langsung si cucu sampaikan kepada nenek dan kakeknya, "Nenek, jangan dulu diganggu saya punya teman menunggu di luar." Apa yang terjadi? Berarti ada terputus komunikasi di dalam keluarga. Berarti dukungan keluarga di situ ada hambatan. Hambatannya apa? Karena komunikasi. Bukan hanya lansia, kita pun kaum muda, apabila terputus komunikasi atau ada hambatan persoalan tentang komunikasi, itu akan menjadi masalah besar terhadap diri kita. Bagaimana dengan lansia? Hanya satu yang dia butuhkan adalah kasih sayang dari orang yang dia sayangi. Siapa yang orang dia sayangi? Adalah anak dan cucunya. Menjadi lansia hebat atau lansia mandiri, tangguh dan bermartabat,
itu dukungan keluarga sangat penting. Keluarga sangat berperan yang luar biasa dan sangat besar menentukan menjadi lansia hebat. Kalau keluarga serba cuek, tidak memperdulikan, tidak memperhatikan lansia, yakin dan pasti lansianya tidak bakalan menjadi lansia tangguh. Bagaimana pendampingan keluarga? Keluarga itu harus memahami bagaimana cara memberikan pendampingan. Seperti kalau lansia kita mengalami sakit atau membutuhkan kasih sayang, pendampingan bukan berarti harus didampingi dia sakit. Komunikasi, memberikan senyum, memberikan ketabahan kepada lansia, sabar, Pak, Ma, insya Allah kami sebagai anak-anak, Papa, Mama akan selalu ada di samping Papa, Mama walaupun sakit seperti ini. Itu salah satu motivasi lansianya untuk lebih besar untuk mau sembuh. Tetapi kalau lansianya posisi, mohon maaf, posisi kurang sehat atau bedridden, anak dan cucunya serba cuek, hanya mengandalkan dengan pembantu rumah tangga kita, asisten rumah tangga kita, disitulah lansia. Hebatnya lansia, walaupun bersedih, walaupun tertekan, dia selalu dan tetap tersenyum. Sebagaimana di masa kita waktu kecil, orang tua kita walaupun sakit tetap tersenyum dengan kita. Makanan sedikit hanya diberikan kepada kita, anak dan cucunya, walaupun dia menahan lapar. Itulah hebatnya orang tua. Bagaimana dia sudah lansia? Di masa lansia itu lebih peka, dia lebih menyayangi anak dan cucunya dan keluarga di sekitarnya. Yang sangat mengecewakan buat lansia, orang yang dia banggakan, yang selalu didambakan dalam hidupnya, yang dia harapkan bisa memberikan kebahagiaan dia di masa lansia, tiba-tiba tidak memperhatikan, tidak pernah mempedulikan, tidak memberikan kasih sayang. Disitulah kesedihan lansia, sehingga lansia itu sulit untuk menjadi lansia tangguh. Bicara masalah pendampingan juga, sebagai keluarga harus memahami banyak organisasi berkelanjutusiaan, bisa tempat mencari untuk edukasi bagaimana cara memberikan pendampingan apabila lansia di keluarga kita seperti yang sudah bedridden. Sekali lagi, lansia yang sudah bedridden jangan diandalkan dengan asisten rumah tangga, karena beda perlakuan asisten rumah tangga dengan tangan dingin dari anak atau cucunya sendiri. Asisten rumah tangga seprofesional apapun menyentuh badan orang tua kita yang sudah lansia tetap biasa-biasa saja. Kehadiran sejenak kita sebagai anak atau cucu dari lansia pada saat dia sakit menyentuh saja badannya, itu menjadi motivasi terbesar buat orang tua kita yang ada di keluarga kita. Itu akan memotivasi untuk bisa lebih sembuh. Kemudian peran keluarga terhadap lansia. Keluarga, sekali lagi saya sampaikan, keluarga punya peran luar biasa. Jangan sedikit-sedikit bawa saja ke panti jompo. Ingat, panti jompo adalah alternatif yang paling terakhir. Seperti panti jompo Al-Kausar, kita hanya menerima yang benar-benar terlantar. Biasa yang datang, kami tanyakan selagi ada keluarganya, alangkah baiknya tinggal bersama keluarga. Karena lansia ingin di akhir hayatnya butuh ada keluarga yang ada di sampingnya. Jadi keluarga sangat menentukan kualitas hidup menjadi lansia tangguh. Keluarga juga bisa menjadi motivator untuk menjadi lansia hebat. Jadi keluarga ini apabila mau ingin lansianya menjadi lansia tangguh, jadilah sebagai motivator hebat dalam keluarga. Selalu dimotivasi lansia, jangan hanya diam, jangan hanya jaga rumah, jangan hanya jaga cucu. Selalu dimotivasi agar supaya aktif dan selalu bersosialisasi dan aktif di lingkungan masyarakat. Karena 60 tahun itu butuh pendampingan. Memori masa muda dan memori masa lansia itu sudah ada jauh perbedaannya.
Memori di masa lansia perlu dorongan dari keluarga. Mari kita jalan-jalan. Ayo kita hadiri keluar itu hajatan keluarga. Dengan itu bersosialisasi, bertemu dengan teman-teman sebaya, lansianya bisa senyum, bisa tertawa, bisa curhat-curhatan. Itu akan membangkitkan semangat untuk menjadi lansia hebat. Beda kalau itu kurang bersosialisasi, lansianya kalau hanya di rumah terus, jarang bersosialisasi, akhirnya terjadilah dan mudah untuk bisa menjadi depresi. Apalagi dalam keluarga juga, anak dan cucu susah untuk menjalin komunikasi. Depresi itu akan mudah masuk menyerang kepada lansia. Menjadi lansia tangguh, motivator utama dan yang sangat terpenting bagi lansia adalah keluarga itu sendiri. Karena keluarga itu sangat berharga buat lansia. Lansia sekali lagi dia tidak di masa lansia tidak butuh lagi materi, tidak butuh lagi segalanya. Yang dia butuhkan hanya kasih sayang dari keluarga, baik anak maupun cucunya. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.